Sekretariat Posyantek Posmes Desa Masjid Tuha, Kecamatan Merbau, Kabupaten Aceh Barat lakukan pengelolaan limbah cangkang kerang untuk pakan ternak dan pupuk sehingga menjadi produk bernilai ekonomi di masyarakat. Berikut kita simak laporan selengkapnya. Pemirsa RNet dimanapun berada, saat ini saya sedang berada di Kecamatan Merbau, Desa Masjid Tuha, Kabupaten Aceh Barat. Dan ini juga merupakan tempat pengolahan mesin dari akan diolah cangkang kerang menjadi suatu produksi, yaitu pada olahan makanan ternak, baik itu pada ayam ataupun pada bebek. Dan olahan makanan ternak itu dari hasil cangkang kerang yang akan diolah yang sebagai pakan alami untuk peternak unggas. Baik, kita akan melihat atau menyaksikan langsung tentang pengolahan dari cangkang kerang untuk jadikan nilai yang berharga dari pakan ternak tersebut. Limbah cangkang kerang memiliki banyak manfaat dan nilai ekonomis yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Selain dapat dimanfaatkan sebagai campuran pakan ternak, khususnya ayam, cangkang kerang juga dapat diolah menjadi pupuk yang bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan tanah. Cangkang kerang mengandung berbagai unsur mineral yang sangat dibutuhkan baik oleh tanaman maupun ternak. Kandungan utamanya adalah kalsium karbonat yang jumlahnya mencapai sekitar 88%. Selain itu terdapat pula magnesium karbonat, fosfor, zat besi, serta berbagai unsur mineral lainnya yang berperan penting dalam mendukung tumbuhan tanaman dan meningkatkan kualitas tanah. Sehingga untuk dimanfaatkan sebagai pupuk, cangkang kerang harus melalui proses pembakaran terlebih dahulu. Proses ini bertujuan untuk menguraikan unsur-unsur yang terkandung di dalam cangkang sehingga lebih mudah diserap oleh tanah dan tanaman. Pemirsa RNet dimanapun berada, kita akan langsung wawancara dengan Pak Fandi selaku pemilik mesin. Baik Pak, bisa jelaskan langsung Pak dengan penggunaan mesin tersebut? Jadi mesin ini awalnya diciptakan karena melihat begitu banyak limbah cangkang kerang di Kabupaten Aceh Barat. Jadi untuk pemanfaatan mesin ini yaitu sebagai penghancur cangkang kerang menjadi tepung. Fungsi dari tepung tersebut yaitu sebagai pakan ternak dan sebagai pupuk dolomit. Setelah dibakar, cangkang kerang dapat digiling hingga menjadi serbuk halus dan siap digunakan sebagai pupuk atau bahan pembenah tanah. Sementara itu, apabila cangkang kerang akan digunakan sebagai campuran pakan ternak, proses pengolahannya berbeda. Cangkang harus dicuci hingga bersih untuk menghilangkan sisa kotoran dan garam yang menempel. Setelah itu, cangkang dijemur hingga benar-benar kering dan dilakukan proses penggilingan menggunakan mesin penghancur. Untuk kebutuhan pakan ternak, cangkang kerang tidak boleh dibakar sebab dapat mengurangi kandungan nutrisi dan mineral yang bermanfaat. Kandungan kalsium karbonat yang tinggi serta mineral lain seperti zat besi, magnesium, dan fosfor sangat dibutuhkan untuk membantu pertumbuhan tulang ternak. Jadi kalau untuk ternak, dia bisa membantu tulangan ternak itu menjadi lebih kokoh. Jadi tidak rentan terkena penyakit. Dengan adanya mesin ini, sehingga proses pengolahan cangkang kerang menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien, sehingga masyarakat tidak perlu lagi menumbuk atau mengiling cangkang kerang secara manual. Cukup menggunakan satu mesin, berbagai kebutuhan pengolahan cangkang kerang dapat diselesaikan dengan lebih praktis, sehingga limbah yang sebelumnya tidak bernilai dapat diubah menjadi produk yang bermanfaat dan bernilai ekonomi tinggi. Pemirsa RNet dimanapun berada, barusan kita telah melihat hasil olahan produksi cangkang kerang untuk jadikan makanan ternak dan juga sebagai pupuk alami untuk pertumbuhan tanaman. Saya Arif Rizalul dari Melabuh Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.